Namanya Pak Rahmat, usianya 71 tahun. Warga desa mengenalnya sebagai pria yang tenang, bijaksana, dan sangat dihormati karena dulu pernah menjadi tokoh masyarakat. Namun, belakangan ia jadi bahan pembicaraan. Heboh, Pak Rahmat menikah dengan 3 perempuan, sekaligus dan yang mengejutkan. 2 di antaranya masih berusia 23 dan 27 tahun. Istri pertama, Bu Sri, adalah perempuan seusianya yang telah menemaninya sejak usia muda. Mereka sudah menikah hampir 45 tahun dan memiliki anak-anak yang sudah dewasa. Namun setelah anak-anak mereka merantau dan Bu Sri mulai sakit-sakitan, Pak Rahmat menikahi istri keduanya, Rika, gadis kota berusia 27 tahun yang ia temui saat menolong komunitas UMKM binaan pemerintah. Rika mengaku terpikat oleh ketulusan dan perhatian Pak Rahmat yang tak seperti pria muda lainnya. Tak lama setelah itu, muncul pula Lina, gadis desa berusia 23 tahun yang bekerja sebagai perawat pribadi. Bu Sri sering bertemu. Mereka jadi akrab. Lina mengaku merasa nyaman dengan Pak Rahmat, yang dianggapnya sebagai sosok bapak sekaligus pelindung. Lina bahkan meminta sendiri untuk dinikahi secara sah dengan persetujuan Bu Sri. Desa pun gempar. Mereka masih muda, ngapain nikah sama kakek tua? Pasti ada maunya. Pak Rahmat main dukun kalir. Namun ketiga istri ini tinggal serumah dengan harmonis. Pak Rahmat memperlakukan mereka dengan adil dan penuh tanggung jawab. Rika mengelola toko herbal. Lina membantu di kebun dan merawat Bu Sri. Sementara Bu Sri tetap jadi ibu rumah tangga yang disegani. Banyak yang tidak percaya, tapi semakin lama, orang-orang mulai menyadari mereka bahagia. Bukan karena harta, bukan karena paksaan, tapi karena rasa aman, kasih sayang, dan komunikasi yang terbuka. Awalnya, kehidupan rumah tangga Pak Rahmat dengan 3 istri tampak harmonis. Tapi, seiring waktu berjalan, ketenangan mulai terusik. Malam itu, Rika duduk sendiri di teras rumah, menatap langit gelap dengan wajah penuh gelisah. Lina yang lewat bertanya, "Kal, kamu kenapa? Dari tadi murung aja. Kamu nggak merasa aneh, Lin?" Belakangan ini, Pak Rahmat lebih sering ngobrol dan tertawa dengan kamu. Lina terdiam. Ia sadar sejak beberapa minggu terakhir, perhatian Pak Rahmat memang condong padanya. Rika pun mulai merasa seperti dilupakan. Sementara itu, Bu Sri meski sudah sepuh dan sakit-sakitan masih sangat peka. Ia merasakan ada perubahan suasana di rumah. "Jangan sampai cinta yang kau bagi malah melukai," ucap Bu Sri pelan pada Pak Rahmat. "Aku tahu kau ingin adil, Mat, tapi adil itu bukan hanya giliran tidur dan makan. Adil itu perasaan." Pak Rahmat pun tertegun. Ia merasa gagal menjaga keseimbangan dalam rumah tangga. Ia memutuskan untuk mengajak ketiga istrinya duduk bersama dalam satu meja. Dengan suara tenang, ia berkata, "Aku sadar, aku manusia biasa. Kadang hilaf, kadang tak adil. Tapi satu hal yang tak pernah berubah. Niatku untuk mencintai kalian dengan cara terbaik yang aku bisa. Kalau ada luka, mari kita obati bersama. Kalau ada cemburu, mari kita jujur dan terbuka." Air mata jatuh dari mata ketiganya. Rika mengaku ia terlalu banyak berharap. Lina merasa bersalah karena jadi lebih menonjol. Bu Sri pun mengatakan bahwa ia hanya ingin semua tetap utuh. Setelah dirinya tiada kelak, mereka bertiga akhirnya sepakat untuk membuat aturan baru. Bukan sekadar soal jadwal atau waktu, tapi tentang komunikasi, perhatian, dan saling menghormati. Konflik mulai reda, tapi muncul isu baru dari luar desa. Ternyata, ada sekelompok warga dan tokoh masyarakat yang merasa keberadaan rumah tangga Pak Rahmat merusak citra desa. Mereka mulai menekan kepala desa untuk menegur Pak Rahmat. Semakin hari, kabar pernikahan Pak Rahmat dengan 3 istri makin ramai dibicarakan. Bukan hanya di desa, tapi sampai viral di media sosial lokal. Banyak yang mendukung, tapi tidak sedikit pula yang mengecam. Kelompok warga konservatif merasa kehidupan Pak Rahmat terlalu nyeleneh. Mereka mendesak kepala desa untuk memanggilnya secara resmi. Pak Rahmat sudah sepuh, seharusnya memberi contoh yang baik. Ini bisa bikin anak muda meniru mentah-mentah. Gak masuk akal. 2 istrinya masih muda. Jangan-jangan mereka dipaksa. Di balai desa, Pak Rahmat datang bersama ketiga istrinya, tanpa gentar. Ia berdiri di depan warga dan menyampaikan kata-kata yang membuat ruangan hening. "Saya tidak pernah memaksa siapapun untuk menikah dengan saya.
Mereka datang dengan hati yang tulus. Dan saya pun mencintai mereka dengan sepenuh jiwa. Kita terlalu sering menghakimi tanpa tahu isi hati orang lain. Saya mungkin tua, tapi saya tahu apa itu tanggung jawab, dan saya menjalankannya. Rika, Lina, dan Busi pun maju ke depan. Rika berbicara lantang. Kami tidak dijajah, kami tidak dipaksa. Kami memilih ini karena cinta, bukan karena uang atau iming-iming. Kalian boleh bilang kami aneh, tapi kami bahagia. Dan bukankah itu yang seharusnya jadi tujuan hidup? Suasana berubah. Beberapa warga yang awalnya marah mulai melunak. Bahkan ada yang menangis. Kepala desa pun menyimpulkan, selama tak melanggar hukum dan tidak menimbulkan kerugian, kami tak bisa ikut campur dalam urusan cinta dan rumah tangga orang. Beberapa bulan kemudian, Pak Rahmat dan ketiga istrinya membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga mereka bukan sekadar sensasi. Mereka membuka usaha kecil berbasis komunitas, kebun herbal, warung makan, dan tempat belajar gratis. Bu Sri, meski kesehatannya makin menurun, tersenyum bahagia melihat rumahnya kini penuh cinta dan keberkahan. Dan saat suatu hari Pak Rahmat diwawancara oleh media lokal, ia hanya berkata, kalau orang bilang ini gila, biarlah, karena cinta kadang memang tak perlu masuk akal. Yang penting, ikhlas, adil, dan bertanggung jawab. Penutup, kisah ini bukan untuk ditiru mentah-mentah, tapi jadi pengingat bahwa cinta datang dalam bentuk yang tak terduga. Dan dalam cinta yang tulus, ada kekuatan besar yang bisa mengalahkan prasangka, usia, bahkan tekanan dari dunia.